atau tidak kelihatan gambarnya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di acara hari ini. Ya, puji Tuhan kita kemarin tanggal 14 Mei merayakan ulang tahun Israel yang ke-73 tahun. Tepuk tangan dong buat Israel ya. Dan kita bersyukur Israel itu apa? Negara yang dari dulu eksis gitu. Negara yang dari dulu ada, dan ternyata diperangi, Yerusalem kota sucinya dihancurkan 2 kali oleh Babilonia dan juga oleh Romawi, tetapi Yerusalem sampai hari ini masih ada. Dan yang menariknya, Yerusalem satu-satunya kota di dunia yang ada juga versi surganya. Kita semua ingin masuk Yerusalem baru. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi kita bersyukur untuk Israel yang 14 Mei menurut tahun kalender Masehi merayakan ulang tahun ke-73. Dan kita bersyukur juga pada hari Senin 10 Mei adalah Hari Yerusalem. Gitu. Sebetulnya kalau menurut kalender Ibrani, hari ulang tahun Israelnya itu 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum Hari Yerusalem. Nah, Hari Yerusalem diperingati tanggal 10 Mei dan sebetulnya itulah yang menjadi penyebab atau alasan kenapa terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau menginformasikan dulu ya. Ini saya share screen, permisi. Oke, ini. Ya. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu, saya menamakan hari ini kita akan cek fakta Israel versus Hamas ya. Dan tentu saja kenapa saya berani untuk melakukan cek fakta, karena saya sudah menjadi wartawan selama 18 tahun. Dan saya mau koreksi sedikit Pak Paul dan juga Bapak Ibu sekalian, saya bekerja saat ini untuk sebuah media, menulis opini. Tetapi saya bukan pegawai tetapnya gitu ya, saya bukan wartawan tetapnya. Jadi saya hanya dibayar kalau tulisan saya dimuat seperti itu. Tetapi saya bisa dibilang saya kontributor yang rutin menulis untuk media ini, media asing. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan yang namanya Hadassah of Indonesia dengan tujuan mengedukasi orang Indonesia tentang Israel dan Palestina, tentang Yahudi, dan tentang Holocaust, sejarah Holocaust. Dan kemudian karena terlalu banyak misinformasi, terlalu banyak berita bohong ya, atau terlalu banyak sebetulnya kekurang tahuan orang Indonesia tentang Israel. Maka akhirnya saya memutuskan, saya belajar dulu dari tahun 2013 sampai 2016, fokus belajar Israel itu apa, Yahudi itu apa, kenapa ada di Alkitab dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2019 saya memutuskan membuat fakta Israel. Karena memang saya pikir sudah saatnya dari kampanye-kampanye toleransi, dari kampanye-kampanye memperkenalkan toleransinya, sekarang next levelnya adalah memperkenalkan fakta-fakta keras tentang Israel, gitu ya. Jadi saya bukan dadakan ngomong Israel karena baru-baru rame, enggak ya Bapak Ibu. Saya ada waktunya, ada proses sampai ke titik ini gitu. Nah, ini dia katanya kita mau cek fakta ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek fakta terhadap saya gitu ya. Akuntabilitasnya saya benar nggak sih ini Monik ngomong apa gitu ya? Datanya dari mana? Dia dapat infonya dari mana?
Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, saya selama 3 tahun terakhir 2017, 18, 19 karena COVID aja nggak ada, hanya ada jadinya online waktu itu ya acaranya. Saya diundang oleh pemerintah Israel untuk ikut acara yang khusus undangan-undangan media dari seluruh dunia, tetapi Kristen. Nah, puji Tuhannya saya diundang satu-satunya dari Indonesia. Dan disitulah saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sangat-sangat saya syukuri, karena saya bisa bertemu dengan semua orang yang punya pengetahuan dan informasi yang paling terbaik A1-nya tentang Israel. Jadi saya yakin meskipun saya tinggalnya di Indonesia, saya hanya ada di sini sekarang ini gitu ya, bukan berarti saya tidak informasi saya kurang valid, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya masih mendapatkan informasi dari orang-orang yang penting juga gitu ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan ya tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa di-share gitu. Tetapi intinya adalah apa yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, saya bertanggung jawab gitu ya atas informasinya. Nah, jadi ini satu-satu ya saya mungkin jelaskan. Ini Bapak Ibu tahu ya, kenal semua kakak saya yang saat ini lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Pak Netanyahu gitu, Bibi. Nah, ini dia. Saya bisa foto bareng sama Bibi karena saya teriak ya. Jadi waktu itu Bibi lagi, pasti dia ingat banget sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melarang Bibi terbang dari Singapura ke Australia. Waktu itu Bibi lagi kunjungan kerja dan dilarang melintas di atas udara Indonesia. Akhirnya perjalanan Bibi harus 3 jam lebih panjang gitu ya, karena harus muter. Karena memang Israel adalah negara yang sangat sopan. Untuk melintas ya dia pasti kan minta izin dulu untuk lewati jalur udara Indonesia. Dan itu sebenarnya merupakan perlakuan balasan karena sebelumnya Menlu Indonesia, Menlu kita mau meresmikan kedutaan besar Indonesia gitu ya di Ramallah. Tapi dia tentu saja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena lokasi Ramallah itu hanya 30 km dari Yerusalem. Dan otoritasnya berada di tangan Israel. Border di sekitar Palestina, otoritasnya ada di tangan Israel. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang Palestina itu adalah negara di dalam negara Israel. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya Menlu dilarang untuk terbang ke Ramallah. Sebetulnya tidak dilarang juga. Kalau dia mengajukan izin, tentu boleh, pasti akan dikasih oleh Israel, tetapi ya karena tidak berizin ya tentu nggak bisa nyelonong masuk pagar rumah orang, itu nggak bisa. Nah, ini di atas ini kepala mantan Sinbad waktu itu, mantan Sinbad yang berurusan dengan, mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang anak pendiri Hamas. Anak pendiri Hamas namanya Mossab Hassan Yosef. Nah, dia akhirnya direkrut gitu ya oleh Israel dan menjadi mata-mata selama 10 tahun, dan akhirnya dia menjadi pro-Israel sampai hari ini. Dan ada juga Pak Paul mungkin nanti bisa share video-video Mossab ya, banyak sekali di YouTube bagaimana dia mempertahankan, membela Israel di forum-forum internasional, dan dia diundang berbicara di berbagai forum-forum Yahudi dan juga kekristenan ya, karena dia akhirnya menjadi Kristen, dan adiknya sudah menjadi pengikut Yesus dan juga pembela Israel. Jadi koneksi kenapa si Sinbad waktu itu diundang bicara ke kita, karena dia memberitahukan bagaimana taktik orang-orang dari Gaza menerobos masuk ke Israel. Gitu. Jadi dibocorin lah cara-cara mereka yang diketahui oleh Israel, oleh Sinbad. Nah, ini pengawalnya di belakang sini nih Bapak Ibu. Nah, ini ketika kami rombongan dibawa untuk menengok pagar batasan Israel dengan wilayah
Beit Jalah, nama kotanya Beit Jalah, tetangganya Bethlehem, yang menjadi wilayah Palestina. Dan pagarnya ya lihat aja, pagar di rumah Bapak Ibu mungkin lebih kokoh daripada pagarnya di sini gitu ya, pagar perbatasan ini. Tetapi ya apa yang dibilang oleh media-media bahwa Israel itu memblokade, membangun tembok perbatasan dari 700 km perbatasan Israel dengan Palestina, mungkin hanya 35 kilometernya yang betul-betul tembok kokoh. Selebihnya hanya seperti ini, pagar-pagar biasa yang memang tentu saja ada kameranya gitu ya, sehingga bisa ada pengawasan. Jadi ada yang loncat ke sini ya tentu akan langsung ketahuan. Tapi intinya adalah ini perspektif baru gitu ya, yang saya juga waktu ke sana baru tahu bahwa oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, negara dalam tembok rapat kokoh beton gitu ya, ternyata tidak. Nah ini di rumah Presiden Riflin, jadi kita ada diundang makan bareng di situ. Ini Kabia, Arab Muslim, Beduin, dia dari suku Beduin, Arab Beduin, yang menjadi tentara Israel, dan dia menjadi saat ini menjadi kalau tidak salah ya masih humas untuk IDF hubungan internasional. Jadi dia juga diundang dan berbicara tentang pengalamannya dia sebagai orang Arab Israel. Nah, dia aktif juga di sosial media, jadi bisa di-follow Instagramnya, Facebooknya. Nah, kalau yang ini udah tahu ya, orang Yahudi, Hanaya Naftali, yang sangat aktif juga dia masih muda loh, baru 25 tahun, dan dia pernah ikut perang saat IDF konflik Israel melawan Gaza tahun 2014. Ini Naftali Bennett pernah menjadi Menteri Pertahanan Israel terakhir tahun 2020 kemarin. Nah ini kami waktu itu ke Golan, jadi melihat langsung bagaimana sulitnya menjaga perbatasan Israel dari ISIS. Gitu, karena di Golan ya, Suriah, perbatasannya langsung dengan Suriah, dan Suriah waktu itu basis ISIS. Nah ini tentara IDF-nya, ini tentara IDF, dia alia dari Amerika, ikut bapaknya, dan kemudian dia melayani sebagai ahli IT-nya IDF. Nah ini Riflin gitu. Nah ini informasi-informasi yang saya ikuti di dalam acara-acara forum media ini betul-betul informasi yang sangat berguna ya untuk saya sebagai seorang yang memproduksi fakta-fakta tentang Israel. Dan kami juga diajak gitu ya ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Palestina. Kami dipertemukan dengan ibu korban teroris gitu ya, anaknya tewas, anaknya diculik bahkan. Nah yang kayak begitu-begitulah. Jadi ini sesuatu yang betul-betul saya syukuri bisa, dan saya ingin apa yang saya terima gratis ini saya berikan juga untuk Bapak Ibu, sehingga punya peluang untuk melawan berita-berita yang tidak benar, untuk melawan misinformasi yang beredar di Indonesia. Jadi maaf, saya bukan pamer, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tahu ya dari orang-orang inilah gitu loh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, update terakhir Bapak Ibu. Jadi hari ini sekitar 6 jam yang lalu laporan terakhir dari tentara Israel adalah 2.000 rudal ya ditembakkan dari Gaza ke Israel gitu. Tetapi Israel sendiri, IDF sendiri berhasil menghancurkan intelijennya Hamas, lalu juga peluncur roketnya, dan juga pasukan terorisnya. Sampai hari ini itu yang terjadi update-nya. Nah, dari yang info diberikan juga oleh beberapa media juga mirip-mirip ya, hampir sama saya cek. Tetapi saran saya Bapak Ibu, di tengah konflik yang sumber informasinya tidak jelas saat ini, sebaiknya Bapak Ibu
merujuknya kepada situs resmi dari IDF. IDF punya YouTube, IDF punya Twitter, IDF punya Facebook. Nah, itu bisa dipakai untuk memberikan informasi, untuk mencari informasi buat perkembangan yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza tahun ini. Dan dapat kabar juga bahwa 3 rudal dari Suriah menyasar Israel, 1 jatuh di wilayah Suriah sendiri. Nah, kenapa bisa ada kayak gini gitu ya? Kenapa bisa sih Suriah tiba-tiba ikutan, baru juga selesai perang saudara sendiri gitu ya di sana. Kemudian juga ada massa anti-Israel yang merangsek masuk ke perbatasan Israel dari Lebanon. Nah, Bapak Ibu tahu di Lebanon itu yang negara gagal ya, Suriah dan Lebanon itu dua-duanya negara gagal. Dan saat ini Lebanon itu sebetulnya pemerintahannya itu karena yang bisa berkuasa itu, sangat berkuasa itu adalah Hizbullah, dan Hizbullah ini ada di backing oleh Iran. Hizbullah adalah Syiah gitu ya, di backup oleh Iran yang juga Syiah. Nah, IDF juga melaporkan bahwa mereka menargetkan yang terakhir adalah sebuah terowongan. Kenapa terowongan ditarget juga? Karena isinya stok senjata dan menjadi saluran pengiriman senjata dari luar. Gitu. Luar akan masuk bawa senjata-senjata untuk ditempatkan di Gaza. Makanya harus dilumpuhkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini jarak antara terowongan dengan masjid hanya 60 meter. Dan dari terowongan yang disasar ke TK hanya 30 meter, 29 meter. Jadi dengan sengaja Hamas gitu ya, selalu menempatkan gudang senjatanya, gudang rudalnya, semuanya ada di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Ya, misalnya ya di masjid, di TK, di rumah sakit, atau di tengah pemukiman padat warga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari informasi yang valid, silakan cek di IDF. Dan tolong jangan maki-maki. Kita justru harus beri support kepada IDF. Gitu ya, karena mereka ini benar-benar harus mau tidak mau harus mempertahankan, namanya aja IDF ya, mempertahankan pasukan IDF. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini di Indonesia berita yang muncul, jadi di sebelah sini Bapak Ibu adalah info di Indonesia ya, faktanya di sini. Info di Indonesia hari ini ada Gaza akan segera kehabisan bahan bakar untuk listrik. Yang betul sebetulnya adalah ternyata si Gaza ini salah sasaran, gitu. Si Hamas salah sasaran. Maaf, ini kenapa ada coretan-coretan gini ya? Ini. Oh, ini tolong yang, wah ini iseng nih. Sebentar ini, saya clear dulu nih. Sebentar, saya clear. Siapa ini? Ya, ini yang sebelumnya juga ya tuh, kayak gini. Iya, ini tolong yang lain, jangan ini dong, jangan iseng dong. Jangan disabotase dong. Sebentar. Oke, enggak ya, bercanda dulu, nggak apa-apa, ini saya bisa cari caranya nih. Enggak apa-apa, supaya ini aja sih, supaya nggak pada bengong. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza, baik listrik,
air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF, ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik, di tiang listrik, apa namanya, tiang listrik lah, pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu, akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari si di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya. Nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza, senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh, ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran. Gitu. Dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia, satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun, informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata, jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Nah, ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan Gaza dengan Mesir. Nah, perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya, sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu.
Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007 dia menang pemilu gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Ulsan pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kan pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya, Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget di Sderot nih. Jadi roket nyampe, ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu, daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv, kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres karena pengungsinya ada terus gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Balakem. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Nih seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola. Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Magdasi, gitu. Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri, gitu ya. Nah, sekarang tahu lebih banyak
saya akan memperlihatkan ini share dulu. Saya share lagi yang ini. Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti-Israel. Tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya. Tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini. Gitu ya. Ini saya putar dulu. Ini dia. Nah, ini memang videonya nggak ada suaranya, Bapak Ibu. Nah, ini semua Al-Sati Camp atau camp pantai di Gaza. Jadi, ketika Israel menyerang salah satu tempat di sini, sangat mungkin kena dengan warga sipil. Karena apa ya yang tadi dikatakan IDF itu, lokasi target IDF sangat dekat dengan masjid dan TK. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi hari kemarin gitu ya, dengan tuduhan ada serangan di kamp pengungsi Gaza, sebetulnya bukan hal yang baru. Karena tahun 2014, Hamas pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka mempunyai ini yang namanya, mempunyai penyimpanan lagi, gudang senjata lagi di sini, di daerah yang namanya Klinik Suhada. Dan inilah yang disasar oleh IDF. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini hanya ulangan dari apa yang terjadi dulu gitu. Strategi mereka sama aja. Jadi, Bapak Ibu bayangkan ya, ini kuning, segitiga kuning ini adalah titik pelontar roketnya, pelontar rudalnya. Mereka menempatkannya di sini, di dekat lapangan basket. Di sini, medical facility ya, fasilitas medis, klinik Suhada, ada 4. Dan lagi di sebelah sini, perumahan. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri gimana nggak kejam, gimana kejamnya gitu ya orang-orang ini. Nah, jadi apa sih peran Iran di Gaza? Karena selama ini Hamas hanya hidup karena topangan dari Iran. Dan aneh Bapak Ibu, karena Hamas itu sebetulnya militan Syiah ya gitu. Militan Sunni ya, sementara Iran itu Syiah. Tetapi mereka tuh benar-benar bisa menyatu karena musuhnya sama, orang Israel, negara Israel. Baru-baru ini tanggal 9, ketika setelah tanggal 7 Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka sholat Jumat dan terjadi bentrok di Al-Aqsa. Kemudian pemimpin Hamas minta izin kayaknya nih, menyurati Khamenei, menyurati pemimpin Iran. Dan pasukan Iran dikatakan akan membantu perjuangan Hamas. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, selama ini sebetulnya media-media di Indonesia sudah sering mengulas tentang peran dari Iran di Gaza. Tetapi ketika konflik terjadi, semua langsung kayaknya lupus gitu ya. Dan tiba-tiba langsung pada mengabaikan peran Iran dan menyupport atau mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas di Indonesia saja nih, orang Syiah itu dipersekusi gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, langsung bersahabat.
langsung setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Iran. Padahal Iran jelas-jelas sudah memberikan pasokan senjata ke Palestina. Ini diakui sendiri oleh pemimpin Iran. Beritanya bulan Mei 2020. Dan kemudian juga ada fakta bahwa ketika si Iran nggak bisa kirim senjata, maka mereka tuh tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2012 ini mereka mengirimkan ahlinya, kirim teknologinya ke sini, bukan hanya senjatanya. Nah ini mengingatkan saya pernah liputan ya, waktu itu saya dikasih tahu oleh orang BNN, mereka baru menyergap, baru baru menemukan, bisa dibilang begitu, fakta bahwa ahli narkoba Iran, ahli narkoba dari Iran itu bukan lagi, jadi gini, BNN kita menghadapi banyak sekali narkoba dari Iran, bahkan dibawa oleh nenek-nenek lah, oleh orang-orang yang rental lah, yang tidak dicurigai, dan kita memang waktu itu boleh orang Iran tuh nggak perlu visa bisa masuk ke Indonesia. Nah kemudian ternyata lama-lama pasokannya berkurang gitu. Ternyata bukannya karena tidak ada lagi, tapi rupanya ahlinya udah ada di Jakarta. Jadi mereka waktu itu sewa apartemen dan bikin bikin narkobanya langsung di sini, bahan kimianya. Jadi ahli kimianya didatangkan. Jadi ini sama gitu ya. Mereka nggak bisa kirim rudal, ya udah mereka bikin rudalnya di Gaza. Nah ini tahun 2012. Nah kemudian Iran jelas-jelas akhirnya dipuji, ini berita dari Republika, bahwa dia berjasa untuk intifada Palestina. Nanti intifada itu apa kita bahas. Jadi intinya adalah, nah kemudian Hamas tahun 2013 ternyata dikatakan Hamas pulih hubungan dengan Iran. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas waktu itu di tahun-tahun ini ya, kita bicara sedikit geopolitik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya perspektif juga. Tahun 2000 pada saat mulainya konflik di Suriah, tahun 2013-2014 sudah mulai ada ISIS. Nah, sebetulnya Hamas itu membantu orang-orang militan Sunni di Suriah. Tetapi bosnya si Iran membantu orang-orang Syiah pemerintah di Suriah. Jadi akhirnya sempat bersih tegang Hamas dengan Iran. Dan akhirnya ya sudah mereka bersih tegangnya sebentar doang, sementara aja si pemimpin Iran ini si pemimpin Hamas sampai ngambek, pindah dari Damaskus, akhirnya pindah basis ke Qatar, makanya akhirnya Qatar juga suplai dana untuk Hamas gitu. Nah itu yang menyebabkan mereka bersih tegang, tetapi kemudian akhirnya mereka pulih kembali. Nah itu sedikit gambaran bagaimana sebetulnya media di Indonesia itu nggak jujur menggambarkan apa yang sebetulnya dipunyai oleh si Hamas ini. Bilangnya senjata rakitan lah, bilangnya melawan hanya dengan melawan dengan senjata sederhana, tidak sama sekali ya, senjatanya sangat mematikan. Nah kita bisa lihat habis ini. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa ada kerusuhan kemarin? Rupanya ada rencana besar yang ingin ditargetkan oleh Hamas. Rencananya apa? Nanti kita lihat. Ini kita lihat dulu. Yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia. Sebetulnya pada tanggal 7 Mei itu, Jumat terakhir Ramadan itu, ada upaya penyerangan ke Israel oleh 3 orang pria bersenjata. Dan mereka itu menyusup masuk di perbatasan, tetapi untungnya oleh tentara perbatasan Israel, polisi perbatasan, bisa ditangani. Dan akhirnya mereka menembak gitu ya. Karena mereka menembak pada saat pemeriksaan, akhirnya ditembak balik, sehingga dari 3 orang, 2 orang tewas, 1 orang kritis. Itu hari Jumat. Dan ternyata kemudian di Al-Aqsa ada demo, unjuk rasa. Unjuk rasanya soal apa? Soal Sheikh Jarrah, gitu. Soal Sheikh Jarrah yang waktu itu tanggal 10 akan ada sidang keputusan
apakah 13 rumah di depan makam ya imam besar Yahudi Simon Hasadik akan digusur atau tidak. Jadi dunia ribut, pemerintah kita juga mengecam penggusuran 13 rumah di Israel, di Palestina, di Yerusalem Timur, Arab Palestina, rumah Arab Palestina, hanya karena 13 rumah. Saya bukan mengecilkan arti 13 rumah, tapi tolong deh kita cek fakta dulu. Bagaimana dengan penggusuran di Indonesia? Gitu. Apakah banyak atau ada tidak sih yang tidak ada masalah? Biasanya selalu penggusuran pun ada masalah gitu ya. Jadi ini yang saya pengen kasih gambaran bahwa kita tidak memberitahukan bahwa rumah yang digusur itu di depannya ada makam imam besar. Nah kalau kita bicara imam besar, berarti imam besar ini kan dulu hidupnya di masa ada bait suci. Dan berarti itu di masa Romawi, karena imam besar bait suci terakhir adanya di masa Romawi. Jadi kalau mau ditanya duluanan mana, ya tentu saja duluanan orang Yahudi ada di tanah tersebut. Tetapi kenapa bisa ada Arab Palestina punya rumah di Yerusalem Timur? Sebab pada tahun 1948 ketika Arab Israel terjadi, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lupa, tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Gaza dikuasai oleh Mesir. Itu ya. Jadi tidak pernah Palestina berkuasa di dua wilayah tersebut. Nah, jadi mereka protes dan membawa bendera Hamas. Ini sesuatu yang aneh karena orang-orang yang masuk ke sini, orang-orang yang masuk ibadah di Al-Aqsa biasanya orang-orang Arab Israel atau orang-orang dari Palestina tapi dari wilayah tepi barat. Gitu ya, paling ya yang bisa masuk ke sini ibadah di sini adalah orang-orang yang tidak punya izin masuk dari Gaza ke Israel. Jumlahnya tuh sangat terbatas karena Israel hanya memberikan izin sekitar 5.000 untuk orang sakit yang mau berobat, orang yang kuliah sama orang yang kerja. Jadi bisa jadi sudah ada penyusup di tepi barat yang pro Hamas atau orang-orang di tepi barat juga sudah mulai beralih dari Fatah menjadi Hamas. Nah, yang tidak diberitakan juga adalah bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang Palestina, tapi juga polisi gitu. Polisi Israel juga jadi korban tim, dan memang awal mulanya memang mereka lah ditimpuk duluan karena ada batu di dalam masjid dan ada batu di luar masjid ya yang disiapkan, ada petasan. Dan untuk dipakai membakar pohon, melempar ke arah polisi Israel. Jadi bagaimana mungkin kita di Indonesia berharap tidak ada korban jiwa ya dalam rusuh massa seperti itu. Padahal kita mengalami sendiri bagaimana waktu ada demo di depan Bawaslu menolak hasil pemilu sampai tank turun gitu ya, ada tank di depan Bawaslu, lalu ada orang-orang 212 semuanya demo di situ, maksudnya masa 212 ikutan turun, orang-orang yang menolak hasil pemilu ikutan turun, dan hasilnya apa? 3 orang tewas karena demo. Jadi kita seringkali melihat Israel dengan mengabaikan ya, tidak melihat ke diri kita sendiri dulu, ke Indonesia ini udah benar belum sih gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini tolong Bapak Ibu supaya memahami kronologi kenapa akhirnya terjadi bentrok. Karena memang disengaja. Apa sengaja? Kenapa bisa disengaja? Karena ada ini ternyata Bapak Ibu. Udah kedengaran suaranya belum? Suaranya belum. Suaranya belum. Sepertinya ya? harus share audio juga itu. Ada share audionya. Sebentar ya. Oke. Kemana tadi ini?
Ulang ya. على العرق من هان 5 شيكل تشتري لك سكينه واضي مضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل. Bentar, saya ulang. 5 شيكل إنك تذل دولة الكاد لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد أفسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Nih, وبدنا إياكم يا أهل القدس بالسكاكين امعطوا رقاب اليهود كلها يتقف على العرق من هان 5 شيكل تشتري لك سكينة واضي مضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل 5 شيكل إنك تذل دولة الكاد لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد أفسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. ya, jadi memang ada provokasi atau ada kesengajaan untuk menyulut kerusuhan karena ini ditayangkan di TV Al-Aqsa tanggal 7 Mei. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah diberitakan polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa saat sholat taraweh. Yang jelas-jelas aja ya bahwa sebelumnya itu terjadi unjuk rasa dulu, habis unjuk rasa ada timpuk-timpukan batu, baru kemudian terjadilah yang namanya penertiban oleh polisi gitu. Bahkan ini CNN nulisnya kebrutalan Israel. CNBC lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa, 200 orang terluka. Kompas TV nih yang saya nggak sangka-sangka. Kompas ini kan biasanya kan beritanya sangat berimbang ya. Dibilang tentara Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan tembak jamaah perempuan, ratusan orang terluka. Masjid Al-Aqsa Palestina diserang 2 malam, 200 orang lebih luka-luka. Ini sama dari Kompas juga. Nah, ini menurut saya kita umumnya mereka hanya mengambil berita informasi dari bulan sabit merah gitu. Nah, yang jelas-jelas tidak PMI-nya Palestina gitu ya, PMI-nya orang-orang Timur Tengah. Nah, sementara sebetulnya juga yang tadi itu dikatakan ya, kronologi kenapa terjadi bentrok, yang menjadi korban juga adalah polisi Israel. Nah, itu tidak dimasukkan, tidak diceritakan, tidak diberitakan. Dan ada yang parahnya lagi, karena ada Hari Yerusalem, orang-orang di Yerusalem tuh bersukacita, gitu ya, merayakan karena akhirnya tahun 1967 saat Perang Arab Israel kedua, meski Israel dikeroyok oleh 5 negara Arab, dalam waktu singkat, hanya 6 hari saja Israel bisa merebut banyak sekali wilayah. Merebut Golan dari Suria, merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania, merebut Gurun Sinai dari Mesir, dan juga Gaza dari Mesir. Jadi kalau mau tahun 1967 dulu gitu ya, persenjataan belum canggih. Bayangin kalau sekarang, jika pada pingin perang dan Israel meladeni, bisa dibayangin, bisa-bisa seluruh Timur Tengah jangan-jangan nanti jadi miliknya Israel. Dan apa yang digoreng oleh orang-orang hatersnya Israel, bahwa Israel ingin Israel Raya, ingin membentuk Israel Raya, itu beneran kejadian. Tetapi bukan karena Israel yang mau gitu ya, karena dia diperangi gitu. Jadi maksud saya ingin katakan bahwa hati-hati dengan katakan kita gitu, apa yang kita omongin bisa terjadi. Nah, ini seorang aktivis pro Palestina di Gaza, dia orang Indonesia dan dia memang mempunyai istri orang sana gitu ya, dan selalu memberitakan tentang Gaza, tetapi tidak pernah memberitakan yang positif tentang Gaza.
selalu tentang yang berkaitan dengan penderitaan Gaza yang harus selalu butuh bantuan. Dan dia menulis di Instagramnya bahwa orang-orang Palestina ya, orang-orang Palestina ini orang-orang pendeta Zionis Yahudi akan menyerbu massal ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa besok. Jadi dia memprovokasi itu, dan dia juga berbicara di televisi. Nah, dia juga bicara di televisi tentang aktivis media dan pro-Palestina bohong ini ada di YouTube Fakta Israel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya nanti kata pernyataannya seperti apa gitu. Saya nggak usah tulis, nggak usah saya putar di sini. Dan juga ada gambaran tentang orang-orang Palestina bersuka cita katanya karena Al-Aqsa ada pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Itu sama sekali salah. Orang Israel yang merayakan Hari Yerusalem dikatakan bersuka cita karena di tembok ratapan ya, karena melihat pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Dan itu sama sekali tidak benar. Mereka sedang merayakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan aktivis yang punya banyak followers dengan TV resmi di Indonesia yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, informasi yang bohong. Jadi ya tentu saja fakta Israel tidak mampu melawan hoax dan berbagai misinformasi ini. Karena itulah saya hanya mampu memproduksi gitu ya, memberikan faktanya. Dan silakan untuk menontonnya dan membagikannya sendiri dengan followers Anda semua yang banyak itu gitu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, Fatah dan Hamas pernah perang saudara tahun 2007. Lalu IDF dan Hamas tahun 2009. Hasilnya yang tewas sangat banyak. 1.200, pihak Israel 13. Lalu tahun 2014 juga terjadi hal konflik lagi. Dengan korban tewas di pihak Palestina lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Kenapa selalu korban di Israel sedikit sementara di Palestina banyak? Jawabannya tadi ya Bapak Ibu, karena selalu target yang diincar Israel ditempatkan atau ditaruh oleh Hamas di daerah-daerah yang banyak penduduk, daerah-daerah yang sekolah, daerah-daerah medis, dan sebagainya. Nah, Israel sejauh ini sudah mengeliminasi sekitar, tambah hari ini ada tambah 1 ya, jadi sekitar 15. Yang penting, yang berpengaruh di Hamas. Nah, tentu saja kita tidak suka dengan perang, kita tidak suka dengan konflik, tetapi Israel harus melindungi dirinya. Israel harus melindungi kedaulatannya. Dan yang terutama ya warga negaranya sendiri. Nah, ini data kemarin ya 14 Mei, ada berapa roket? 1.750. Per hari ini ada 2.000. Harusnya sabat ya, orang-orang Yahudi harusnya sabat, tapi mereka harus tetap berlindung, lari ke perlindungan ya, ruang perlindungan dan sebagainya kalau sirene berbunyi. Dan sirene berbunyi itu hanya satu, peringatan itu hanya berlaku untuk sekitar 1 menit saja untuk mereka bersembunyi sebetulnya. Nah, sementara target IDF itu sejauh ini sudah 650 sasaran yang dan kena gitu ya, yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, ini data-data ini saya sajikan untuk Bapak Ibu punya bayangan betapa kasihannya Israel gitu ya. Rudalnya 2.000, sementara wilayahnya tadi Bapak Ibu sendiri bisa lihat petanya deket banget ya, jaraknya kecil banget, lokasinya tuh deket sekali. Jadi sangat berbahaya. Nah, ini gambar
peta yang dari IDF sendiri, ketika sirene berbunyi di wilayahnya merah semua nih, itu di wilayah yang ada sirenenya ini berarti ada penghuni ya, ada kota, komunitas, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Nah ini adalah kota-kota yang ada di daerah Israel dan Palestina. Nah, selama konflik karena bentrok di Al-Aqsa, jadi dari Jumat sampai hari ini, seminggu ini, di daerah-daerah ini, Bapak Ibu, daerah-daerah kota-kota Palestina ini, lucunya ikut-ikutan rame, ikut-ikutan bakar-bakaran, ikut-ikutan pawai gitu ya, ikut-ikutan bikin rusuh selama seminggu ini. Dan parahnya lagi, kota-kota yang di Palestina itu kan sebenarnya nggak perlu ikut campur ya, karena kan nggak ada orang Yahudi di situ, nggak ada polisi Israel, dan karena ada polisi Palestina, nggak ada pengaruh Israel harusnya, maksudnya di kota-kota Palestina tersebut. Bethlehem misalnya, kan udah benar-benar sudah dikasih oleh Israel untuk Palestina. Nah, tapi kenapa juga mereka bikin rusuh sendiri, mereka bikin ramai sendiri? Sementara di kota-kota Arab Israel, jadi kan warga negara Israel itu ada 75% Yahudi, 25% orang Arab Israel ya, Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel. Nah, di kota-kota yang ada orang Arabnya, mereka juga akhirnya ribut, kerusuhan rasial dengan orang Yahudi yang sesama Israel. Jadi ini sangat berbahaya eskalasi ketegangannya.